Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik Pak Umar. Alhamdulillah. Semoga tetap semangat. Semangat selalu. Tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Ya, semangat selalu di tahun ajaran baru. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh peserta PLS calon siswa baru SMP Negeri 7 Kota Cilegon. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah. Semoga kalian semua baik-baik dan dalam kondisi yang tetap semangat walaupun pada saat ini masih tetap memberlakukan dan harus memberlakukan tentang protokol kesehatan ya. Jadi nanti di rumahnya tetap menggunakan aturan protokol kesehatan, pakai masker, kemudian tetap bersih dan tetap jaga kesehatan. Amin ya robbal alamin. Saat ini kita akan memperkenalkan tentang kurikulum yang dilaksanakan atau yang diberlakukan di SMP Negeri 7 Kota Cilegon. Dan kali ini saya sendiri Pak Umar bersama Ibu Kurikulum, Ibu Nenden akan menyampaikan berkaitan dengan bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh kalian di saat nanti atau saat ini pada saat COVID dan setelah COVID. Mudah-mudahan COVID-nya tidak terlalu lama ya, karena kita juga sudah sangat rindu dengan pertemuan yang di sekolah. Oke, tidak berlama-lama kita langsung lanjutkan kegiatan di PLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020-2021. Selanjutnya silahkan kepada Ibu yang ada di sebelah kanan Bapak untuk memperkenalkan. Terima kasih Pak Umar. Halo anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta didik SMP Negeri 7 Cilegon yang sudah menjadi siswa ya di tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat walaupun PLS ini dilaksanakan di rumah. Ibu harap kalian masih mengikuti sampai dengan selesai PLS ini. Baiklah, perkenalkan nama ibu adalah Ibu Nenden Sukarni. Biasanya anak-anak menyebut ibu dengan Bu Nenden saja. Kebetulan ibu mengajar mapel bahasa Inggris. Ibu adalah salah satu tim kurikulum di SMP Negeri 7 Cilegon. Itu saja barangkali Pak Umar perkenalannya. Oke, terima kasih Bu Nenden yang telah memperkenalkan diri ya kepada kalian semua calon peserta didik SMP Negeri 7 Kota Cilegon. Oke, sudah siap ya? Kita akan mengikuti kegiatan tentang pengenalan cara belajar. Ini ngomong-ngomong nih Bu Nenden, ya berkaitan dengan cara belajar tentunya harus dikenalkan dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum dan kurikulum apa gitu yang digunakan oleh SMP Negeri 7 Kota Cilegon. Baiklah, tadi Pak Umar sudah menyampaikan apa sih kurikulum itu ya. Barangkali ada anak-anak yang belum mengerti apa dari maksud dari kurikulum yang biasa kita dengar, bahkan barangkali malah anak-anak nggak ngerti apa sih kurikulum itu ya. Cuma tahu saja apa itu kurikulum, dengar saja apa itu kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ya. Itu yang disebut dengan kurikulum ya.
Kemudian kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 7 adalah kurikulum 2013. Apa sih kurikulum 2013 itu? Nah, dijelaskan ya anak-anak. Kurikulum 2013 itu mempunyai aspek 4 penilaian, yaitu 1. Aspek penilaian pengetahuan, kedua aspek penilaian keterampilan, ketiga aspek penilaian sikap, dan keempat adalah aspek penilaian perilaku. Nah, nanti itu adalah penilaian yang akan ada di dalam kegiatan belajar mengajar selama kalian sekolah di SMP Negeri 7 Cilegon. Itu saja barangkali Pak Umar penjelasan tentang kurikulum. Oke, terima kasih Bu Nenden yang telah menjelaskan tentang kurikulum. Nah, ini calon peserta didik SMP Negeri 7 Kota Cilegon. Jadi ternyata di kurikulum itu ada 2 ya, tentang tujuan dan cara. Ini berbicara tentang tujuan, berarti nanti di akhir itu harus ada tujuan yang bisa dicapai dengan hasil mungkin baik, bahkan mungkin sangat baik. Dan tentunya berkaitan dengan tujuan ada beberapa cara. Nah, cara ini ada aturan-aturan yang perlu disampaikan. Oke, terima kasih Bu Nenden. Kemudian yang kedua, kira-kira mapel ya. Karena mungkin antara SMP dengan SD berbeda, walaupun bedanya nggak terlalu jauh, tapi tentu saja ada perbedaan tentang mata pelajaran yang disampaikan atau yang dipersiapkan pada kegiatan proses belajar dan mengajar. Kira-kira ini ada berapa nih ya? Kemudian KKM-nya juga apakah ada perbedaan? Ya. Baik, anak-anakku sekalian, apabila nanti kalian sudah mulai belajar, mapel yang akan kalian ikuti itu seluruhnya ada 12 mapel ya. Tolong perhatikan. Pertama, mapelnya adalah pendidikan budi pekerti ya. Kalau dulu itu pendidikan agama barangkali ya, sekarang dirubah menjadi pendidikan budi pekerti. Itu kalian yang mau yang non muslim dan yang muslim pasti akan mendapatkan mapel ini ya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan atau kita sebut dengan PKN. Yang ketiga itu mapel bahasa Indonesia. Ibu yakin kalian sudah tidak asing lagi ya. Kemudian yang keempat adalah mapel bahasa Inggris. Barangkali tidak semua sekolah ketika SD punya mapel bahasa Inggris ya. Sekarang kalian di SMP itu sudah mulai wajib mempelajari mapel bahasa Inggris. Yang kelima adalah matematika. Wah, ini nih matematika. Sebagian anak menyatakan, oh kalau belajar matematika pusing katanya gitu ya. Mudah-mudahan nanti di SMP Negeri 7 Cilegon nih kalian akan bertemu dengan guru-guru matematika yang memang bisa membangkitkan semangat belajar kalian untuk belajar matematika. Kemudian yang keenam adalah mapel IPA, yang ketujuh mapel IPS, yang kedelapan adalah mapel Penjas, yang kesembilan adalah mapel Seni dan Budaya, mapel ke-10 adalah Prakarya, yang ke-11 adalah Informatika, yang ke-12 adalah Bimbingan Konseling. Nah, untuk anak-anakku sekalian barangkali yang dari SD, di SD mungkin belum ada ya bimbingan konseling. Kalau di SMP itu sudah kalian bisa ketemu dengan bu guru bimbingan konseling. Apabila kalian punya masalah pribadi yang susah diungkapkan, yang menjadi rahasia, silakan kalian bertemu dengan guru bimbingan konseling untuk curhat boleh. Selain wali kelas boleh ke guru bimbingan konseling ya. Itu saja barangkali Pak Umar. Kemudian KKM yang berlaku. KKM itu apa sih? Barangkali ada anak-anak yang sebagian belum mengerti ya. KKM itu apa? KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal belajar. Nah, nilai yang harus dicapai itu adalah minimal kriteria ketuntasan minimal belajarnya itu harus minimal 75.
pengetahuan dan keterampilan. Ya. Kalau untuk nilai sikap dan nilai perilaku itu kalian tidak boleh mendapatkan nilai C. Kalian harus punya nilai sikap dan perilaku minimal B, ya. Kalau kalian nanti punya nilai C, berarti perlu dievaluasi ya. Itu saja barangkali Pak Umar. Oke, terima kasih Bu Nenden. Nah, jadi ternyata anak-anak semua ya ada perbedaan, walaupun perbedaan itu nggak terlalu jauh ya. Tadi sudah disampaikan mungkin di SD, beberapa SD belum ada mata pelajaran bahasa Inggris, juga termasuk informatika plus ditambah BK. Nih, ngomong-ngomong BK ya, ini mungkin di benak kalian bahwa BK itu sesuatu yang menakutkan gitu ya. Ternyata ini enggak ya, nggak menakutkan, karena BK ini bimbingan konseling yang akan mengarahkan kalian agar menjadi peserta didik yang lebih baik lagi. Jadi artinya nanti kalian tidak perlu takut ya, dan nggak bersungkan. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya ini masih berkaitan dengan kegiatan belajarnya. Tentu saja ya, karena saat ini kan saat pandemi atau COVID-19, berbeda dengan saat sebelumnya normal, atau nanti mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Kita sih kepengennya dalam minggu-minggu ini ya normal, dan normal itu tentu saja harus disiplin mengikuti aturan protokol kesehatan. Nah, kira-kira ini Bu Nenden ya, kegiatan proses belajar mengajar pada saat pandemi dan nanti new normal ini bagaimana nih? Apakah beda atau bagaimana? Baiklah, seperti kita ketahui, kita mulai masuk Maret pertengahan, kita sudah mulai karena adanya pandemi COVID-19. Jadi pemerintah mengeluarkan larangan bagi sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan secara tatap muka. Maka akhirnya sekolah membuat sebuah program atau programnya yang awalnya tatap muka berubah menjadi lewat medianya berupa Google Classroom ya, yang selama ini kita gunakan. Jadi barangkali sebelum ada keputusan dari Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa kita boleh menyelenggarakan pendidikan secara tatap muka, maka kita masih tetap menggunakan media, yaitu media Google Classroom yang selama ini kita gunakan. Nanti kalian akan untuk belajar selama pandemi ini menggunakan Google Classroom. Jadi kalian di rumah dengan menggunakan seragam biasa seperti biasa, dan kalian mengerjakan tugas melalui Google Classroom ya. Kemudian kalau nanti sudah normal, new normal, tetap kita akan berarti kalau pemerintah atau Dinas Pendidikan membolehkan kita menyelenggarakan pendidikan secara tatap muka atau secara offline, berarti kalian datang ke sekolah tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan. 1, pakai masker, kemudian 2, selalu membawa hand sanitizer dan sering cuci tangan, selalu jaga jarak. Kemudian barangkali jam belajarnya tidak seperti normal seperti sebelum terjadi wabah virus corona ya. Barangkali kalau yang Ibu sempat baca dan juknis dari Dinas Pendidikan atau dari Kementerian Pendidikan, itu mungkin hanya 4 jam kita boleh tatap muka untuk SMP ya. Jadi kalian belajar di sekolah hanya selama 4 jam.
kalau nanti kita ada keputusan bahwa kita boleh belajar tatap muka. Untuk sementara itu saja. Nanti kedepannya barangkali akan kita lihat, akan kita dengar apa keputusan dari Dinas Pendidikan untuk selanjutnya. Itu saja barangkali Pak Umar. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk kegiatan pembelajaran masa pandemi dan nanti setelah normal, jadi ternyata ini ada dua hal saja yang berbeda ya. Perlu diketahui oleh kalian semua calon peserta didik SMA Negeri 7 Kota Cilegon. Jadi di sini yang berbeda hanya jam belajarnya. Kalau biasanya di sekolah itu ya per jam 40 atau 2 jam 80 menit. Mungkin di rumah ini karena masa pandemi mungkin jadi berkurang ya mungkin sekitar 30 menit. Tapi tetap ya, jadi untuk nilai-nilai atau tata cara dalam kegiatan belajar dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Oke, terima kasih Bu Nenden. Bentar Pak Umar, tambahan barangkali ya ini ya. Tambahan untuk kegiatan belajar mengajar selama pandemi ini, kalau biasanya belajar normal itu kita punya 8 jam belajar, satu hari 8 jam sampai 8 jam pelajaran ya, maksudnya bukan 1 jam pelajarannya kan 40 menit. Nah kita punya 8 jam pelajaran. Misalkan hari-harinya biasanya hari Senin berbeda dengan hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kalau sekarang di masa pandemi ini kita belajar itu hanya satu hari hanya 2 mapel. Satu hari hanya 2 mapel atau 3 mapel tergantung dari harinya. Nanti akan di-share oleh wali kelas masing-masing ketika belajar online selama pandemi ini. Mapel apa saja sih di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat itu akan berbeda. Itu saja barangkali Pak Umar tambahannya. Oke, terima kasih Bu Nenden untuk tambahannya. Jadi ini ya, kalau biasanya normal itu sampai 8 jam dengan per jamnya 40 menit. Kemudian di masa pandemi per hari itu maksimal 3 mapel. Dan ini juga ya mungkin bertujuan, bukan mungkin ya, emang ini sudah merupakan kebijakan sekolah bahwa per hari itu maksimal 3 mapel atau 3 mata pelajaran. Mudah-mudahan dengan sedikitnya mapel itu tujuan atau tercapaian pembelajaran bisa kalian raih. Selanjutnya ini Bu Nenden ya, berkaitan dengan KBM ya, tentu saja kan ada beberapa penilaian. Kalau yang di kegiatan normalnya kan ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah ini kalau di masa pandemi ini bagaimana gitu ya? Kan untuk penilaian sikap terutama karena ini penilaian aktualisasi, jadi langsung gitu ketemu dengan siswanya. Nah ini bagaimana cara menilainya ya? Nah, silakan dijelaskan Bu Nen. Baik Pak Umar. Barangkali begini ya Pak Umar, selama masa pandemi ini anak-anak penilaian pengetahuan sudah jelas. Itu biasanya dari evaluasi, misalnya guru MAPA memberikan tugas, kemudian memberikan evaluasi atau memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab setelah kalian membaca apa yang dipelajari hari ini. Kalian kemudian menjawab pertanyaan, itu bisa merupakan sebuah penilaian pengetahuan ya. Kemudian, nah gimana sih Bu penilaian sikap? Nah penilaian sikap itu mungkin diambil dari gini. Kalau kalian ketika hari ini belajarnya bahasa Inggris, hari Rabu belajar bahasa Inggris, misalnya mulai jam 7.30 kalian belajar. Nah, Ibu Wali kelas kan sudah absen nih. Siapa saja yang sudah hadir di kelas? Nah, sudah siap untuk belajar. Nanti Ibu Wali kelas akan mengabsen, berarti kalian sudah siap untuk belajar. Silakan kalian buka linknya di Google Classroom. Kalau kalian sudah hadir di Google Classroom, bukan hanya cuma hadir, tapi kalian juga mengerjakan tugas. Berarti artinya kalian sudah disiplin ya, kalian sudah disiplin untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh
guru mapel masing-masing. Itu hanya salah satu contoh Pak Umar, bahwa kalian sudah siap. Siap berarti siap melaksanakan tugas, siap melaksanakan yang tugas-tugas yang diberikan oleh guru mapel masing-masing pada hari itu. Salah satunya itu saja contohnya. Oke, juga berarti ini juga berlaku untuk semua mata pelajaran. Ya, untuk semua mata pelajaran. Oke, terima kasih. Kemudian ini mungkin yang terakhir ya. Nah, ini biasanya yang selalu jadi pokok atau sangat diperhatikan karena ini kaitannya dengan kegiatan akhir tahun ya, yaitu tentang kenaikan atau bahkan juga nanti kelulusan. Nah, ini kira-kira nih ya, karena ya dipastikan setiap peserta didik itu nggak mau ya nantinya tidak memperoleh predikat atau prestasi ya minimal baik, ya, akan lebih bagusnya sangat baik. Nah, tentu saja ini ada beberapa kriteria sehingga anak ini diberikan penghargaan bahwa peserta didik yang berprestasi. Ini kaitannya dengan kenaikan kelas nih Bu Nenden. Ini bagaimana nih supaya anak nih kepengennya ya setiap tahun itu dia tidak ada yang tinggal kelas, harus naik kelas semua. Tentu ini harus ada cara-cara atau tata aturan yang harus ditetapkan dan diikuti oleh kalian semua sebagai peserta didik SMP Negeri 7 Kota Cilegon. Oke, baik Pak Umar. Barangkali tujuan akhir dari kalian belajar itu adalah kalian bisa meningkat atau bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Itu sudah keinginan semua anak, Ibu kira ya. Nah, untuk memenuhi syarat itu, tentu saja ada syarat-syarat yang harus kalian penuhi ya. Ini sudah tercantum di dalam dokumen kurikulum yang ada di SMP 7 ya, merupakan kriteria kenaikan kelas ya. Ibu harapkan sih semua siswa tidak ada yang tidak tinggal kelas ya, semua naik kelas tentu saja, tapi tentu saja dengan ada syarat-syarat tertentu yang harus kalian penuhi ya. Syaratnya tentu saja kalian harus menyelesaikan seluruh program kegiatan belajar mengajar selama 2 semester 1 dan semester 2. Yang kedua, deskripsi nilai harus baik. Tadi sudah Ibu sampaikan. Deskripsi sikap nilai harus baik ya. Nilainya sikap itu harus B ya. Tidak boleh C. Nah, kalau C itu tidak akan naik kelas ya. Mudah-mudahan anak-anak SMP 7, calon siswa SMP Negeri 7 itu insya Allah punya nilai sikap baik semua. Yang ketiga adalah nilai ekskul. Nah, nilai ekskul kepramukaan itu harus nilainya B atau baik ya. Nah, anak-anak perlu ketahui ya, kepramukaan itu adalah wajib diikuti oleh peserta didik SMP Negeri 7 Cilegon. Jadi kepramukaan harus kalian ikuti dan nilainya itu harus B ya. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 3 mapel yang di bawah KKM ya. Jadi akan diakumulasi, misalkan semester 1, semester 2 kalian punya nilai di bawah KKM-nya 3 ya, mau pengetahuan mau keterampilan, maka itu tidak dinyatakan akan tidak naik kelas. Yang kelima, kehadiran itu minimal 90% ya. 90% selama 2 semester, juga akan diakumulasi antara semester 1 dan semester 2. Itu saja barangkali Pak Umar. Oke, ini yang terakhir Bu Nenen ya, tentang kehadiran 90%. Ya. Kalau dihitung dengan nominal angka dalam 1 tahun itu kira-kira berapa ya yang masih batas aman untuk naik kelas? Itu tergantung dari kalender pendidikan yang berlaku saat tahun ajaran Pak Umar. Jadi kita tidak bisa hitung rata setiap tahun akan sama. Jadi
Kalau misalkan semester 1 biasanya 19 minggu, minggu efektifnya, maka kita tinggal menghitung berapa jumlah minimal atau maksimal siswa tidak hadir, atau biasanya alfa ya hitungan. Itu biasanya antara 12 sampai 15 kalau nggak salah untuk alfa. Oke, terima kasih ya. Ternyata ya ini ada hal yang harus diperhatikan karena memang ini masa pandemi. Jadi untuk acuan nominal berapa batas amannya untuk ketidakhadiran ini tidak bisa kita tentukan, walaupun biasanya ya antara 15 sampai 20 ya, sampai 20 itu baru aman. Artinya kalau di atas 15 atau di atas 20 itu berarti sudah masuk ke kriteria tidak naik kelas. Oke, terima kasih Bu Nenden yang telah menjelaskan berkaitan dengan kurikulum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk semua, terutama peserta didik SMP Negeri Kota Cilegon, bukan hanya kelas 7, juga kelas 8 dan 9. Dan mudah-mudahan ini dijadikan pembelajaran untuk kita semua agar menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nenden untuk waktunya. Ya, sama-sama. Sudah menyiapkan diri untuk kegiatan dalam rangka persiapan materi di kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.